Selamat siang, kita ketemu lagi di SKWK Channel. Materi kita kali ini, kita akan membuat telur asin. Kemudian selain telur, kita ada garam, ya, bahan utamanya garam. Saya pakai garam beriodium, jadi garam yang biasa kita jumpa di warung, ya. Jadi sebaiknya jangan menggunakan garam krosok atau garam yang tanpa label iodium, karena ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan selain garam ada batu bata yang sudah dihaluskan, kemudian diayak, tapi tidak terlalu halus, ya, yang penting sudah diayak. Kemudian ada abu gosok. Abu gosok itu biasanya bekas pembakaran sekam atau bekas pembakaran kayu bakar, itu bisa kita gunakan untuk membuat telur asin. Selanjutnya adalah kita gunakan air. Nah, air ini sudah saya rebus dulu. Air direbus dengan menggunakan tambahan daun salam, ya. Ini mungkin bisa didekatkan kameranya. Ya, daun salamnya. Nah, di sini garamnya sudah saya rebus sekalian dengan airnya. Nah, garam yang saya pakai adalah tadi garam briket tadi. Jumlahnya adalah satu setengah garam, satu setengah kotak garam untuk 2 liter air. Ya. Jadi sini hasilnya. Nah, selain itu kita gunakan air ini gunanya untuk mengecek telur yang akan kita gunakan untuk telur asin, karena nanti kalau misalnya tidak dicek dulu, kita salah-salah bisa nanti menggunakan telur yang sudah busuk. Kemudian ada panci-panci untuk menaruh, untuk membuat adonan, dan juga untuk ember untuk menyimpan telurnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek telurnya, apakah telur itu bagus atau tidak. Ada beberapa teknik yang kita bisa pakai. Jadi kita lihat dari sini. Jadi kita gunakan air. Nanti kita lihat apakah telur itu bagus atau tidak, ya. Nah, bila telur itu tenggelam, berarti telur itu bagus dan bisa dipakai, ya. Nah, kalau nanti telurnya ada yang mengambang, berarti telurnya itu sudah berusia beberapa minggu, itu tidak bagus untuk dipakai sebagai telur asin. Ada lagi nanti telur yang mengambang, itu lebih tidak bagus lagi karena telurnya berarti sudah membusuk, ya. Nah, kita harus cek dulu satu-satu apakah telurnya bagus atau tidak untuk dipakai sebagai telur asin, ya. Kita cek dulu telurnya. Kalau dia tenggelam berarti kita bisa pakai. Teknik ini bisa digunakan juga untuk telur yang lain, yang misalnya kita mau mengkonsumsi telur, kita habis beli telur di warung. Nah, kita cek dulu telurnya bagus atau tidak. Caranya seperti ini, dengan menaruhnya di air, ya. Nah, berarti ini tenggelam semua, ya, berarti bagus telurnya. Jadi kita perlu waspada, perlu hati-hati saat membeli sesuatu, dan kemudian saat mau mengkonsumsi kita harus lebih hati-hati. Ada banyak cara sebenarnya untuk membuat telur asin, ada juga yang direndam di air. Tapi hasilnya itu kurang bagus. Lebih bagus kalau dibuatnya dengan proses seperti ini. Mungkin kita nggak usah semuanya aja, kita bisa. Nah, kita pakai ini telur ini nanti untuk dibuat menjadi telur asin. Jadi telur yang akan dibuat telur asin sudah siap. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyiapkan adonannya yang akan dipakai untuk membuat telur asin. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil batu bata yang sudah dihaluskan. Kita gunakan perbandingannya 1 banding bata merah, ya, dengan setengah bagian garam dapur. Nah, ini sama. Jadi, karena ini telurnya agak banyak, kita bisa gunakan 3 bagian, ya. Jadi 3 bagian bata berarti garam dapurnya 1,5, ya. Tadi udah setengah, berarti ini tinggal nambah setengah, tinggal nambah 1 lagi. Udah. Nah, terus kita tambah air garamnya. Jadi ini agak berbeda dengan mungkin yang lain, ya. Jadi saya gunakan air yang sudah air garam. Jadi garamnya sudah dimasukkan dalam air yang mendidih yang direbus dengan daun salam. Jadi harus didinginkan dulu. Setelah dingin baru kita pakai.
Ini airnya secukupnya aja pakainya, yang penting sudah bisa membuat menjadi satu adonan yang untuk membungkus telurnya sudah bisa dipakai. Jadi seperti ini terus sampai adonannya siap untuk digunakan membungkus. Ya, jadi jangan lupa garam yang dipakai harus garam beriodium, jangan garam yang tidak beriodium karena itu sangat berbahaya yang nantinya akan bisa mengakibatkan penyakit gondok. Nah, seperti ini. Nah, saya kira sudah cukup. Jadi nanti prosesnya telur ini akan dibungkus satu-satu dengan adonan garam, abu, dan batu halus. Ya, ini kita siapkan tempat untuk menyimpan telurnya. Nah, caranya gampang sekali, tinggal kita bungkus satu-satu dengan menggunakan adonan ini. Ya, kita bungkus satu-satu. Nah, seperti ini. Nah, dikmana aja, nggak usah terbungkus. Yang penting sudah terlapisi semua dengan adonan ini. Telur ini nanti bisa kita simpan sekitar seminggu sampai 2 minggu, tergantung dari tingkat keasinan yang kita inginkan. Nanti semakin lama akan semakin asin, dan semakin lama biasanya semakin bagus karena kuning telurnya akan masir. Ya, jadi ini salah satu cara untuk mengawetkan telur. Ya, metode pengawetan makanan yang sangat mudah dilakukan. Kita lakukan terus sampai telurnya habis. Nah, sebaiknya kita gunakan telur bebek ya. Kalau telur ayam sebenarnya bisa juga, cuma hasilnya tidak sebagus kalau kita gunakan telur bebek. Kadang-kadang malah ada aroma sedikit aromanya kurang enak, jadi agak busuk rasanya. Jadi saya sekarang tidak pernah lagi menggunakan telur ayam, jadi saya gunakan telur bebek, dan telur bebek yang masih baru. Jadi usia atau jenis telur bebeknya, lama usia telur bebek itu juga berpengaruh terhadap hasil dari telur asin ini. Ini bisa dilihat yang sini seperti ini bentuknya. Nah, ini kita taruh terus. Nah, demikian cara pembuatan telur asin dari bahan-bahan yang mudah ya, yang mudah didapat di sekeliling kita. Gampang sekali kan? Nah, teman-teman bisa mencobanya lagi di rumah nanti ya. Misalnya ada kesulitan atau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu jawab semampu saya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita selesaikan sampai selesai. Nah, paling enggak teman-teman sudah bisa melihat bagaimana cara membuat telur asin yang sangat gampang. Mungkin kali ini untuk materi kita hari ini cukup sekian. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan cara membuat telur asin dengan mudah. Dan kita ketemu lagi di channel SKWK selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.